Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebagaimana telah saya awali dalam tayangan berseri ini dengan menggali arti dan makna cinta yang dipahami secara umum, maka dalam tayangan selanjutnya ini saya ingin mengajak pasutri atau siapapun yang berminat dalam pastoral keluarga ini, baik juga yang belum menikah, untuk melihat dalam konteks yang saya beri nama spiritualitas cinta dengan tema panjang yang berjudul Bahasa Cinta. Sebenarnya tema ini adalah tema pokok dalam pendampingan pastoral keluarga kelompok ME, Marriage and Encounter, atau juga disebut Marriage Enrichment. Dan tema ini biasanya dibahas secara khusus dalam rekoleksi atau retreat weekend yang wajib diterima dan diberikan kepada para anggota baru yang bergabung dalam kelompok ini. Ini tema wajib yang harus diikuti oleh para anggotanya. Nah, saya sebagai seorang romo pernah mengikuti retreat weekend dengan tema bahasa cinta. Dalam video ini saya tidak mau menyampaikan seperti yang terjadi dalam retreat atau rekoleksi yang pada dasarnya banyak berisi dialog, sharing, diskusi, pendalaman materi, karena itu tidak mungkin. Tetapi saya ingin menyampaikan dalam bentuk pengajaran dan pewartaan yang sifatnya monolog, satu arah saja. Dan bila ada yang sangat berminat dalam pembahasan tema ini, akan sangat menguntungkan bila Anda ikut bergabung dalam kelompok ME yang ada di paroki atau keuskupan Anda. Yang kedua, saya dengan rendah hati memohon izin kepada Ketua ME seluruh Indonesia dan para anggota kelompok ini untuk menayangkan tema ini dalam pastoral keluarga lewat media ataupun YouTuber saya ini. Tujuan saya tidaklah muluk, supaya semakin banyak orang yang sering merasa bingung dengan cinta, makna, dan masalahnya mendapat jawaban yang tepat dan benar. Akhirnya, terima kasih atas kesediaan Anda meluangkan waktu dengan mengikuti video ini. Selamat menikmati sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan,
Mungkin Anda bertanya, kok bahasa cinta? Mungkin Anda ingin tahu lebih dalam dari mana asal-usul bahasa cinta itu, apa maksudnya. Saya mau mengatakan bahwa tema ini berdasarkan pada buku karangan Dr. Gary Chapman yang berjudul Five Love Languages, How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Diterjemahkan begini: 5 bahasa cinta. Bagaimana mengungkapkan kesungguhan hati Anda yang paling dalam pada pasangan Anda. Dan buku ini pernah menjadi bestseller. Ditulis berdasarkan pengalaman Dr. Gary sebagai konselor pasutri dalam pastoral keluarga yang sungguh bergulat langsung dengan banyaknya kasus dalam keluarga di Amerika Serikat. Dan dia bertolak pada pertanyaan ini: apa yang terjadi dengan cinta sesudah perkawinan? Dia melihat dan menyadari bahwa antara kenyataan dan fakta masalahnya berbeda. Keinginan akan cinta romantis yang berakar sangat mendalam di dalam jiwanya. Semua pasangan muda merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka mempunyai impian yang indah untuk perkawinan mereka. Tetapi sesudah masa romans berlalu, maka masa kekecewaan itu terjadi. Cepat atau lambat pasti datang. Para ahli mengatakan, the average span of a romantic obsession is 2 years. Artinya, pengalaman rata-rata dari jatuh cinta bertahan 2 tahun. Apa yang terjadi dengan cinta mereka? Mengapa begitu sedikit pasutri yang berhasil untuk mempertahankan relasi yang akrab, hangat, mesra, menghangatkan dengan pasangannya? Tema bahasa cinta, rekoleksi dan retret yang ditawarkan hendak menjawab pertanyaan itu dan membantu Anda membangun relasi yang akrab dan bertanggung jawab dan bertahan. Anda yang kurang dipahami oleh suami istri, bahasa komunikasinya tidak sampai. Ada yang gagal dalam komunikasi suami istri. Inilah masalahnya. Maka marilah kita dalami lebih lanjut di dalam tayangan ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sudah saya katakan bahwa yang menjadi problem dalam relasi suami istri adalah masalah komunikasi, masalah relasi. Bagaimana satu sama lain dapat mengungkapkan cinta hati yang mendalam kepada pasangannya secara tepat.
Mungkin sepintas kita bisa menjawab. Bisa jadi itu disampaikan melalui apa yang disebut dialog. Sarana dialog ini menjadi salah satu jawaban. Tetapi biarpun dengan sarana dialog, banyak pasangan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan cintanya satu sama lain. Dan walau kita sudah berusaha untuk mencintai pasangan secara umum, pasangan tidak mendengar atau mengerti cinta kita itu. Maka jawaban yang diberikan Gary Chapman dalam buku 5 Bahasa Cinta ialah karena kita memakai bahasa-bahasa yang berbeda setiap orang. Kita tahu bahasa lumrah yang kita gunakan, yang kita kenal. I love you. Saya mencintai kamu. Aku tresno sliramu dan sebagainya sesuai dengan bahasa kita. Padahal ada banyak bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan cinta itu. Dan kita kurang atau bahkan tidak menangkap arti dan makna di balik bahasa cinta yang lain itu. Maka kita perlu membuka apa yang saya sebut sebagai tangki dalam diri kita, yaitu tangki cinta. Kita perlu menguras dan mengisi tangki emosi cinta itu sebagai sumber kekuatannya. Maka marilah kita sejenak melihat dan membuka tangki cinta itu dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita mungkin pernah mengalami dan juga mendengarkan pasutri-pasutri yang berbagi tentang kegetiran, kepahitan, serta luka-luka secara pribadi. Apa yang mereka alami itu karena disebabkan tangki emosi cinta mereka sedang kosong. Itu diyakini oleh para ahli. Bila kita mempunyai cara-cara mengisi tangki kosong tadi, kehidupan perkawinan akan menjadi lebih bergairah dan bersemangat, menjadi baik, saling mencintai. Dan tangki emosi cinta itu menjadi kunci yang membantu perkawinan lebih bergairah, dan bahkan juga hidup imamat dan kau lebih asli. Maka perlu kita bongkar kembali untuk melihat apa isi yang ada dalam tangki cinta itu. Namun harus diingat bahwa tangki emosi cinta itu perlu diisi secara teratur, bukan hanya dibongkar lalu diisi sepintas, tetapi teratur. Dan kita menggunakan bahan bakar itu hidup kita setiap hari, baik yang susah maupun yang bahagia, baik yang untung maupun yang malang. Dan apakah bahan bakarnya? Hal-hal yang simpel dialami
setiap hari dalam hidup konkret kita. Sambil contoh misalnya, ada pernah yang mengatakan bahwa kita memerlukan 3 kali pelukan setiap hari dalam kesehatan emosi itu. Kata lain, kita perlu mengisi tangki emosi cinta kita itu setiap hari. Bukan hanya sekali seminggu atau sekali sebulan atau waktu hari ulang tahun, perkawinan, liburan atau perayaan tahunan. Tapi diisi terus-menerus. Persoalannya adalah bahwa berbagai kepribadian itu mempunyai juga berbagai jenis cinta untuk dapat masuk ke dalam hatinya untuk mengisi bahan bakar dalam tangki emosi cinta mereka masing-masing. Orang atau kita yang beragam ini membutuhkan bahasa-bahasa yang berbeda untuk menyampaikan cinta serta memasukkannya ke dalam tangki cinta kita masing-masing. Dalam pembahasan tema dan retreat weekend atau rekoleksi, ini adalah berusaha menggali berbagai macam ungkapan cinta atau berbagai bahasa-bahasa cinta yang kita mau menjadi pecinta yang lebih efektif dan baik. Dan itu sungguh diperlukan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tangki itu harus diisi. Mungkin dalam bayangan kita bertanya-tanya, apa yang harus kita isi dalam tangki emosi saya ini? Apa yang harus saya masukkan dalam perkawinan mereka itu atau perkawinan kami? Yang harus diisikan adalah 5 bahasa cinta. Apa itu? Perhatikanlah dengan seksama sambil berpikir dan merenungkan. Inilah bahasa cinta yang cenderung ada di dalam diri kita dan pasangan kita yang belum kita pahami secara benar dan tepat. Ada 5 bahasa. Bahasa cinta yang pertama disebutkan kata-kata peneguhan, words of affirmation. Yang kedua, bahasa cinta yang kedua adalah saat-saat yang mengesankan, quality time. Ini menjadi permasalahan besar dalam dunia modern sekarang ini, karena kita sibuk dengan kerja dan seringkali merasa tidak punya cukup waktu bahkan untuk keluarganya. Yang ketiga, bahasa cinta ketiga menerima hadiah-hadiah, receiving gifts. Itu punya makna. Dan yang keempat, bahasa cinta keempat, pelayanan, act of service. Kalau Anda sadar nanti dalam pembahasan ini, Anda akan mengagumi siapa wanita di sampingmu itu. Dan yang terakhir, bahasa cinta kelima adalah sentuhan fisik, physical touch. Nah, saudara dan saudari, kita akan mendalami bersama dalam tayangan panjang. Saya mengatakan
Ini spiritualitas cinta. Karena masuk dalam refleksi mendalam diri kita akan arti dan makna cinta itu. Kita tidak akan meragukan apa yang gereja ajarkan, bahwa cinta itu sungguh-sungguh dasar perkawinan Katolik. Kebenaran dari ajaran ini ada dalam diri Anda masing-masing sebagai keluarga Katolik. Lihatlah sekarang ini keluarga kita masing-masing, bagaimana tangki cinta itu masih penuh atau telah kosong sama sekali, menjadi kering kerontang, menjadi membosankan, tidak menarik lagi, sehingga kita tidak tahu bagaimana mengisinya. Dan itu harus berusaha mengisinya berdua sebagai suami istri. Jangan mencari pelarian. Mari kita ikuti lebih lanjut tayangan ini sambil merenungkan masing-masing diri kita. Bahasa cinta mana yang paling tepat saya miliki, saya gunakan, saya ungkapkan dalam relasiku dengan pasanganku, dengan suami atau istriku. Maka ikutilah seterusnya tayangan video ini sampai tuntas. Dan akhirnya terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.